قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini pada malam yang ke-7 daripada almarhum Kiai Hadis Surya. Mudah-mudahan kumpulnya kita membawa keberkahan buat kita. Langkah kita dari rumah ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlipat. Bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir di sini, insya Allah semua panjang umur, sehat afiat, rezeki berlimpah hingga bisa pergi ke Baitullah berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sambil alim dan syaitan rajim. Fazkuruni azkurkum wazkuruni wa la tadhkurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Karena itu banyaklah mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah, niscaya Allah akan mengingat kita. Niscaya Allah akan mengingat kita. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sering kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik anak-anakku sekalian, artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nih calon-calon generasi berikutnya. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang sama kita. Yakin nggak Allah sayang sama kita? Allah sayang sama kita. Makanya tuh Allah panggil kita. Perlu kita ketahui ada 3 panggilan Allah. Pada tahu nggak 3 panggilan Allah? Ada 3 panggilan Allah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah panggilan Allah dari masjid itu. Hakikatnya yang mengumandangkan adzan itu adalah muadzin. Ya, hakikatnya sebenarnya itu muadzin, tapi hakikatnya yang manggil itu adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allah panggil kita. Itu tanda Allah sayang sama kita. Cuma kadang bukan di sini, kadang di luar sana tuh banyak daripada kita udah dipanggil tapi masih saja melakukan hal-hal yang bukan seharusnya. Kita kan dipanggil buat sholat,
dipanggil oleh Allah ke rumahnya untuk sholat menghadap Allah. Bagaimana mau hidup kita nyaman? Bagaimana mau hidup kita tenang? Bagaimana mau rezeki kita berlimpah? Bagaimana mau anak-anak saleh dan salehah? Bagaimana mau keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ketika azan sabun teuing kata orang Afrika sana, sabun teuing ternyata hok katanya. Betul nggak sih? Artinya apa artinya? Ya, itu panggilan Allah karena Allah sayang sama kita. Kemudian panggilan Allah berikutnya adalah ketika kita disuruh berhaji atau umrah. Berhaji atau umrah, kita punya banyak harta, punya duit, punya mobil ratusan juta, punya tabungan miliaran rupiah, tapi buat umroh atau haji entar dulu belum waktunya, entar kalau udah tua aja. Sebelum tua sudah dipanggil dengan kematiannya. Ya, buru-buru. Ya, ketika ada kesempatan langsung lakukan umrah atau berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Cuma kadang-kadang kita kebanyakan disambung kata orang Afrika. Selanjutnya panggilan sayang Allah itu adalah panggilan kematian. Panggilan kematian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kematian itu ibarat pintu. Setiap kita pasti melewati pintu tersebut. Ya, setiap kita pasti melewati pintu tersebut. Kenapa kok harus mati? Ya, kenapa sih kok harus mati? Kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Rasulullah aja mati pada usia 63. Lalu bagaimana dengan kita? Para ulama yang disayang Allah pada mati. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita juga pasti mati. Jadi kalau kematian itu datang, nggak usah gundah dan gulana. Sedih boleh, tapi jangan terlalu. Semua kita akan mengalaminya, cuma waktu kapan, di mana, dan sebabnya apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita diuji, jangan pernah suudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Karena orang-orang yang bersuudzon kepada Allah adalah sikap orang-orang kafir yang berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kok musibah terus-terusan? Ya Allah, kenapa kok hidup gue susah? Ya Allah,
Kenapa gue kok sakit terus? Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Menurut kita baik, belum tentu di mata Allah. Ada ayat itu Al-Baqarah kalau nggak salah 216. Ya, kita beranggapan ini adalah yang baik buat kita, tapi belum tentu di mata Allah. Ya, Al-Baqarah ayat 216. Karena sesungguhnya di ujung ayat tersebut kalau nggak salah bunyinya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui, ketahui. Seperti itu. Ya, jangan pernah suudzon kepada Allah. Mendekatkanlah diri kepada Allah. Selangkah kita dekat kepada Allah, 1000 langkah Allah mendekati kita. Berjalan kita mendekati Allah, maka Allah akan dekati kita dengan berlari. Ayat tadi Al-Baqarah 216 itu adalah kaidah yang agung, sangat dekat dengan keimanan yang mengarahkan kita dengan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rezeki, maut, jodoh itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dunia ini diciptakan. 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Ada dalam riwayat lain 5 juta tahun sebelum dunia diciptakan. Jodoh, rezeki, maut kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah jauh daripada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, dan kenali panggilan yang merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah